Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat siang kepada seluruh masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun yang berada langsung di City Mall pada hari ini dan juga yang ada di live Instagram RS Imanuddin Pangkalan Bun. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan dan mengadakan acara talk show. Seperti biasa, talk show kita selalu mengupas fakta, isu dan juga tren seputar kesehatan, dan tentunya selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan tema-tema yang kita angkat selalu tema-tema yang menarik dan informatif tentunya, di mana kita selalu sharing informasi kepada masyarakat Kota Waringin Barat seputar dunia kesehatan. Sebelum acara talk show kita mulai, mohon izin saya menyapa terlebih dahulu kepada audiens kita yang sudah hadir di sini. Ada yang terhormat jajaran manajemen RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Sudah hadir bersama kita Ibu Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang pada hari ini nantinya akan memandu talk show kita. Dan juga ada Bapak Aiman Dinata, Bapak Kabid Keperawatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan juga mohon izin saya sapa terlebih dahulu audiens kita yang bukan sembarang audiens. Audiens kita pada hari ini adalah Kepala Puskesmas di wilayah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan narasumber kita juga sudah hadir bersama kita, bukan hanya satu atau dua orang, tetapi ada 4 orang sekaligus. Mohon izin untuk kita sapa terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan diri, ada Bapak Muhammad Aliansyah, Sarjana Statistik. Beliau merupakan penanggung jawab Jasa Raharja Kota Waringin Barat. Selamat siang Bapak Ali. Bapak Ali ya panggilannya Pak? Ya, Mas Ali juga boleh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan karena berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dan juga weekendnya tentu saja untuk berbagi informasi kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Kemudian mohon izin selamat siang Bapak Aibda Hengki Setiawan, Sarjana Hukum. Beliau merupakan PS Kepala Unit Gakum Polres Kota Waringin Barat. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan selalu bersemangat. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kita dalam talk show hari ini, dan tentunya informasi yang akan disampaikan pada hari ini sangat informatif bagi masyarakat kita ya Bapak. Kemudian kita sapa narasumber kita berikutnya, ada Ibu Okta Nova Indira. Betul Ibu? Beliau merupakan Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kita pada hari ini Bu. Selanjutnya juga ada Bapak Ivan Effendi. Beliau merupakan perwakilan dari PT Taspen Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak Ivan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih karena telah bergabung bersama kita di sela-sela kesibukan dan juga jadwalnya di weekend ini yang harusnya istirahat ya. Baik. Masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun, baik yang ada di City Mall maupun di live Instagram, kami mohon izin juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada City Mall Pangkalan Bun yang telah bersedia berkenan memfasilitasi tempat talk show kita pada hari ini. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk City Mall Pangkalan Bun. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita dimulai, demi keberkahan dan kelancaran acara kita, mari bersama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa berada dalam keberkahan. Amin, Allahumma amin. Lanjut saja tanpa berpanjang lebar, tentunya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber kita pada hari ini. Hari ini tema kita yaitu kupas tuntas penjaminan pasien pada kasus kecelakaan lalu lintas tunggal atau ganda. Langsung saja saya serahkan kesempatan kepada Ibu Dr. Rita W untuk memandu talk show kita pada hari ini. Disilahkan Ibu. Pembawa acara kita yang luar biasa sudah menyapa kita, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara talk show kita pada hari ini. Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan talk show di mana dengan tema yang sudah diangkat, yaitu kupas tuntas penjaminan kesehatan, penjaminan pasien pada kasus kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan ganda. Di sini sudah hadir bersama kita para narasumber tadi yang sudah luar biasa. Ada Ibu Okta dari BPJS Ketenagakerjaan ya Bu, Pak Ivan dari PT Taspen, Pak Ali dari Jasara Harja, dan Pak Aibda Hengki dari Polres. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita dan menjadi narasumber kita. Juga ada para kepala puskesmas yang sungguh luar biasa hari ini datang. Saya sapa dulu. Ada kepala puskesmas dari Sungai Rangit, dari puskesmas Arsel, kemudian Karangmulia dan Mendawai. Ya Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta talk show, bersama kita narasumber kita pada hari ini cukup lengkap. Nah, di sini kita akan membahas bersama bagaimana sih kalau terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada masyarakat kita, bagaimana penjaminannya sehingga nanti masyarakat benar-benar kita harapkan setelah dikupas oleh para narasumber kita akan jelas seperti apa penjaminan yang bisa dijamin oleh masing-masing penjamin ini. Sebagai gambaran sedikit saya sampaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk dirawat di rumah sakit kita Pak dari Januari, Bapak Ibu, dari Januari sampai dengan bulan Juni ini ada kurang lebih 193 kasus. Jadi cukup banyak sebenarnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dan di situ 104 orang itu akan dirawat inap, sementara sisanya 89 orang itu rawat jalan. Jadi dengan tingginya kasus kecelakaan yang terjadi pada di rumah sakit, yang dilayani di rumah sakit, saya pikir juga nanti yang dilayani juga oleh teman-teman di puskesmas. Nah, nanti kita nih masih ada beberapa kendala. Artinya ketika terjadi kasus kecelakaan kemudian masuk ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, biasanya pasien ataupun keluarga bingung siapa yang akan menjamin biaya perawatannya ketika di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, kemudian diharapkan ketika masuk ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya masyarakat maunya sudah layani kami selesai gitu. Kami punya nih misalnya punya kartu BPJS, jadi harapannya sudah selesai pakai dengan BPJS kesehatan saja gitu. Tapi ternyata pada saat nanti di rumah sakit ataupun di puskesmas nanti akan melakukan pengeklaman, ternyata terjadi kendala. Tidak semuanya bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan. Nah, itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kita berharap bahwa dengan adanya Bapak Ibu narasumber pada hari ini menyampaikan seperti apa penjaminan yang harusnya bisa dijamin dan siapa saja penjaminnya, kemudian bagaimana sih sebenarnya bisa mendapatkan prosedurnya seperti apa dan apa saja persyaratannya. Mungkin itu beberapa kendala yang sering kita temui baik bagi pasien yang mengalami kecelakaan maupun rumah sakit ataupun puskesmas pemberi layanannya, seperti itu. Nah, memasuki tidak berpanjang lebar, mungkin kita bisa memulai diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama mungkin kita ingin tahu dulu nih Pak, judulnya ada kecelakaan lalu lintas tunggal dan ganda. Mungkin dari Pak Hengki, Pak Aibda Hengki bisa menjelaskan seperti apa sih Pak yang dimaksud dengan kecelakaan tunggal itu dan seperti apa yang dimaksud dengan kecelakaan ganda. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Dr. Betale. Jadi begini, untuk kecelakaan tunggal atau ganda, kedua-duanya ketika ganda itu ada lawannya Ibu, ada lawannya versus, okay?
Berarti itu nanti korban bisa dijamin oleh Jasara Harja sebanyak 20 juta. Kalau memang itu melebihi berarti dilanjutkan antara BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau laka tunggal tanpa versus, jadi laka sendiri, jatuh sendiri, itu nanti penjaminannya juga prosesnya melalui kami juga jika korban itu peserta BPJS Kesehatan, sehingga nanti kita terbitkan LP dari JR menolak dan dilanjutkan kepada BPJS Kesehatan. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Hengki. Jadi itu ya Bapak Ibu semua. Jadi kecelakaan tunggal itu kalau dia tidak ada lawannya, begitu ya Pak. Tapi kalau kecelakaan ganda itu ada lawannya. Nah, mau dia kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan ganda, bahwa tetap nanti ketika mengurus penjaminan itu harus melaporkan ada bukti laporan ke kantor polisi ya Pak, begitu ya. Baik, ya. Baik, mungkin selanjutnya kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, kira-kira kecelakaan seperti apa yang ditanggung oleh Jasara Harja? Mungkin Pak Ali dari Jasara Harja bisa menjelaskan nih, seperti apa sih kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh Jasara Harja? Silahkan Pak. Mohon izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mohali Amsa. Saya sebagai penanggung jawab Jasara Harja Kertawanugara. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rita W. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang tercover oleh Jasara Harja itu ada dua, sesuai dengan amanah undang-undang yang diamanahkan kepada Jasara Harja. Itu yang pertama Undang-Undang 33 tahun 1964 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, yaitu kecelakaan yang terjadi pada alat angkut penumpang umum. Contohnya seperti bis, kereta, baik di darat maupun di udara, itu kayak kapal laut, kereta api, ataupun pesawat udara. Terus yang kedua, Undang-Undang 34 tahun 1964 junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, yaitu kecelakaan pada pengguna lalu lintas jalan. Contohnya seperti pejalan kaki yang tertabrak oleh kendaraan bermotor. Terus yang kedua itu tabrakan dua kendaraan atau lebih, seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi. Untuk kasus kecelakaan ganda itu penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Selain tabrakan dua kendaraan, misalnya pejalan kaki sedang berjalan ditabrak oleh kendaraan bermotor, itu yang kami cover adalah pejalan kakinya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi Jasara Harja menjamin kecelakaan baik itu laut, darat, udara gitu ya. Tetapi kalau dia terjadi kecelakaan ganda di darat, itulah yang di cover pertama kali oleh Jasara Harja, begitu ya. Berarti kalau kecelakaan tunggal lalu lintas tidak termasuk yang dijamin oleh Jasara Harja ya Pak? Untuk kasus kecelakaan tunggal itu ada dua sebenarnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan kecelakaan tunggal alat angkut penumpang umum seperti bis misalkan, dan pengusaha atau pemilik kendaraan tersebut rutin membayarkan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang itu kepada Jasara Harja. Selama itu terbit laporan polisi, kami cover. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kecelakaan tunggal sepeda motor. Misalkan si A berjalan dari X ke Z, hilang kendali kemudian terjatuh. Selama dia mendapatkan perawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, itu tidak kami cover sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965. Jadi kalau dia jatuh sendiri itu tidak di-cover. Tidak di-cover. Baik. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas kepada kita semua. Jadi yang di-cover oleh Jasara Harja adalah jika terjadi kecelakaan, kemudian kecelakaan dengan kendaraan umum juga di-cover ya? Iya, di-cover. Betul ya. Nah,
Tapi kalau dia kecelakaan tunggal, dia tidak di cover. Tetapi untuk dapat di cover berarti dia harus ada laporan dari pihak kepolisian. kepolisian. Nah, kembali ketika dia kalau pasiennya ini masuk rumah sakit, kemudian dia tidak bisa melakukan pelaporan ke kepolisian, apakah boleh diwakilkan oleh keluarganya untuk melaporkan seperti itu, Pak? Dan kalaupun boleh, bagaimana prosedurnya, apa persyaratannya, dan apakah ada tenggang waktu batas pelaporannya, Pak Hengki? Kalau untuk pelaporan dapat diwakilkan, Bu, kepada keluarga, asalkan dia tahu apa isi dari laporan polisi itu tersebut mengisi tentang kapan kejadian, tempat kejadian yang di mana, saksinya ada, kronologisnya bagaimana. Nah, itu terpenuhi, dapat dilaporkan kepada keluarga. Keluarga datang ke kantor kami, kita akan layani jika memenuhi unsur-unsur di dalam laporan polisi tersebut. Gitu, Ibu. Baik. Jadi boleh diwakilkan, yang penting keluarga tahu bagaimana kronologisnya. Betul. Begitu ya, Pak? Kronologisnya, saksinya ada, identitasnya, kendaraan apa yang terlibat dihadirkan di kantor kami, Baik. dibawa oleh keluarganya yang melaporkan itu, dan kita akan layani jika itu memenuhi unsur-unsur di dalam laporan polisi itu. Ada tenggang waktunya nggak, Pak? Kapan batas waktu nih kita harus melapor ke kepolisian? Kok kami tidak ada tegas waktunya kapan itu melapor. Mungkin kalau ada batasan itu justru mungkin dari pihak BPJS atau apa yang punya ada batasan. Kalau kami tidak ada batasan. Baik, ya, terima kasih pada Pak Hengki. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana alurnya untuk mendapatkan penjaminan dari Jasara Harja ya, Pak Ali ya. Nah, ini ada pertanyaan, seandainya nih pasien mengalami kecelakaan ganda kemudian dibawa ke UGD, rumah sakit ataupun ke puskesmas seperti itu, alurnya bagaimana dan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh pasien ataupun keluarga pasien supaya bisa mendapatkan penjaminan dari Jasara Harja? Syarat utama untuk mendapatkan jaminan dari Jasara Harja itu yang pertama terpenuhinya laka 2 kendaraan atau lebih. Kita anggap bahwa korban ini laka ganda, kemudian dia dibawa ke rumah sakit Sultan Imanuddin, dirawat dan ditangani di IGD. Kemudian keluarga bingung nih cara ngurus Jasara Harja seperti apa. Yang pertama itu syarat utamanya itu harus ada laporan dari pihak kepolisian. Jadi pihak keluarga cukup datang melapor ke Satlantas, khususnya ke unit Gakum, seperti yang disampaikan tadi, terpenuhinya unsur-unsur untuk pelaporan tadi. Setelah laporan itu terbit, pihak keluarga nggak perlu datang ke kantor Jasara Harja, Bu. Jadi begitu laporan itu terbit, data itu sudah bisa kami terima langsung terkoneksi dari sistemnya kepolisian ke Jasara Harja, itu bisa kami tarik datanya kayak gitu. Jadi pihak keluarga setelah melapor tinggal nunggu aja di rumah sakit, nanti nggak berapa lama kami kirimkan surat jaminan sebagai bukti bahwa korban tersebut terjamin oleh Jasara Harja. Biaya perawatannya itu untuk luka-luka sendiri itu maksimal 20 juta. Kemudian manfaat tambahannya seperti ambulans dari TKP ke fasilitas kesehatan itu 500.000. Yang kedua itu IGD. Jadi untuk IGD ada manfaat tambahannya sendiri sebesar 1 juta. Itu sesuai dengan PMK nomor 15 dan 16 tahun 2017. Syarat utamanya cukup laporan pihak kepolisian. Selanjutnya Jasara Harja yang bekerja. Baik, terima kasih. Jadi kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti live talk show ini juga, bahwa tadi sudah dijelaskan persyaratan utama harus ada pelaporan, surat pelaporan dari kepolisian itu untuk menjadi dasar penjaminannya, seperti itu ya. Dan ada batas nih yang dijamin oleh Jasara Harja adalah sebatas 20 juta. maksimal 20 juta kalau terjadi masuk rumah sakit. Kemudian ada biaya untuk transportasi ambulan dan
IGD ya, 1 juta. Baik, mungkin terima kasih Pak Ali, sangat jelas apa yang sudah disampaikan. Nanti kita akan menunggu audien kita jika ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi. Selanjutnya mungkin saya bertanya dulu nih, ada pertanyaan ke PT Taspen dari Pak Ivan dengan Pak Ivan. Sebenarnya Pak, bagaimana sih penjaminan yang dijamin oleh PT Taspen jika terjadi kecelakaan lalu lintas Pak? Apakah sama tadi tunggal dan ganda juga atau bagaimana? Dan bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratan apa juga, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi juga kalau ingin mendapatkan penjaminan dari PT Taspen? Silahkan Pak Ivan. Iya, baik, terima kasih Bu Dr. Itawi. Iya, untuk PT Taspen sendiri di sini itu mengcover khusus untuk para ASN, PNS, CPNS, P3K dan juga pejabat negara. Nah, untuk jaminan kasus seperti ini, kecelakaan lalu lintas, itu biasanya untuk PT Taspen sendiri mengcover para PNS atau ASN, khusus untuk para PNS atau ASN saja. Nah, apabila memang terjadi kecelakaan lalu lintas, baik itu tunggal ataupun ganda, memang untuk tahap awal yang harus dilakukan oleh pasien ataupun keluarga, ataupun misalkan sudah dibawa ke rumah sakit, itu nanti pihak keluarga, rumah sakit, ataupun pasien tersebut lapor ke PT Taspen apabila peserta tersebut adalah PNS. Iya, nah untuk syaratnya sendiri di sini PT Taspen itu cukup dari laporan kronologis dari instansi, sama kalau memang misalkan terjadi laka lantas, itu baik tunggal ataupun ganda, itu nanti kalau untuk yang ganda di cover awalnya oleh Jasara Harja. Jasara Harja kan plafonnya 20 juta maksimal. Nah, seperti itu nanti apabila memang belum sembuh, biaya perawatannya masih ada, PNS ini nanti akan dapat jaminan dari PT Taspen seperti itu. Nah, jadi yang dibutuhkan awal adalah memang laporan kronologis kejadian dari instansi. Kemudian nanti untuk laporannya sendiri ya, Dok, ini 3 kali 24 jam maksimal. Jadi setelah kecelakaan, misalkan hari berikutnya itu pihak keluarga ataupun pihak rumah sakit melaporkan saja ke PT Taspen apabila yang bersangkutan adalah PNS. Kemudian nanti PT Taspen yang akan menghubungi instansi untuk pembuatan kronologisnya seperti itu. Nah, jadi nanti selain dari pengcoveran Jasara Harja apabila kecelakaan ganda, PT Taspen akan menanggung perawatan, biaya perawatan, invoice dan juga tagihan rumah sakit sampai dengan pasien tersebut sembuh. Iya, baik seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi intinya kalau kecelakaan tetap penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Iya, benar. Penjamin pertama laka lantas memang Jasara Harja. Cuma kan kalau memang misalkan tunggal atau ganda itu kan berbeda. Kalau ganda itu di cover, kalau misalkan memang tunggal itu lari ke BPJS ataupun ke instansi terkait ketenagakerjaan, kesehatan atau PT Taspen apabila PNS seperti itu. Jadi kalau ada PNS atau ASN nih kebetulan dalam perjalanan ke tempat kerjanya kemudian mengalami kecelakaan tunggal, sebenarnya tidak perlu ke Jasara Harja, langsung bisa ke PT Taspen ya lapornya. Iya benar, jadi dilaporkan terlebih dahulu. Untuk pengcoverannya ini memang mencakup ketika PNS tersebut sedang bekerja seperti itu, entah itu perjalanan dinas, kemudian di lingkungan pekerjaan, ataupun disebabkan karena penyakit akibat kerja seperti itu. Nanti bisa dilaporkan ke PT Taspen. Iya. Ada batasannya juga nggak nih ya Pak Ivan? Kalau tadi Jasara Harja bilang batasannya 20 juta, di Taspen ada nggak batasannya? Oh iya, untuk plafonnya sendiri ya Bu. Untuk jaminan perawatan kita tidak ada batasan, kita rawat untuk ada perawatannya itu sesuai RSUD kelas 1 untuk biaya plafonnya, tapi itu tidak ada batasan. Iya, itu bisa di cover sampai dengan PNS tersebut sembuh. Iya, dengan syarat memang untuk luka-lukanya itu dikarenakan karena kecelakaan tersebut. Iya, seperti itu, bukan dikarenakan penyakit lain seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ivan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Terus kemudian batasannya tadi 3 kali 24 jam, iya, atau 3 hari. Lebih dari itu biasanya kita akan menerbitkan surat tidak menjamin seperti itu. Jadi nanti bisa dilarikan juga untuk kalau memang misalkan nanti masih berhak, kita butuh verifikasi juga dari dokter pusat apakah memang masih boleh lebih dari 3 kali 24 jam atau tidak seperti itu. Kalau memang misalkan masih boleh, nanti kita akan tindak lanjuti pasien tersebut sampai dengan perawatannya, begitu. Baik, terima kasih. Nah, ngomong-ngomong
mungkin Bapak Ibu sendiri tidak tahu ya, di mana sih kantor PT Taspen di Pangkalan Bun? Saya juga nggak tahu nih. Kalau mau melapor, kita melapornya bagaimana ya Pak? Oh iya, baik. Untuk kantor PT Taspen sendiri di sini di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memang baru ada di Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Itu alamatnya di Jalan Cilikriwut kilometer 3,3 di Kota Palangkaraya. Nah, untuk misalkan memang kejadiannya di luar wilayah Kota Palangkaraya, misalkan jauh ada di Lamandau, Pangkalan Bun atau Sampit, itu nanti saya akan berikan kontak person ya yang dapat dihubungi ketika ada terjadi sesuatu atau kecelakaan lalu lintas. Iya, itu untuk penjaminan para PNS ataupun ASN dan juga pejabat negaranya. Iya, nanti ada kontak personnya. Untuk kontak personnya sendiri itu juga saya juga ada Telegram khusus untuk Taspen wilayah Kalimantan Tengah. Kalau misalkan terjadi sesuatu, PNS tersebut bisa langsung melaporkan ke grup Telegram tersebut. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi kita tahu sekarang bahwa kalau terjadi seorang ASN mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, berarti penjaminnya adalah PT Taspen. Dan kita nanti akan meminta kontak personnya ya Pak Ivan ya. Semoga nanti karena saya juga baru tahu gitu bahwa kalau PNS itu kita dijamin oleh PT Taspen gitu. Selama ini saya tahunya BPJS Kesehatan aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Bu Okta dari BPJS Ketenagakerjaan. Sama Bu, pertanyaannya kita ingin bertanya seperti apa sih penjaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas? Apakah tadi juga membedakan tunggal dan ganda, dan bagaimana prosedurnya Bu? Silahkan Bu Okta. Baik, terima kasih Bu Dokter atas ininya pertanyaannya. Izin Pak Hengki, Pak Ali, Pak Irfan, terkait mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan peserta kita itu adalah peserta penerima upah Bu, penerima upah, kemudian juga peserta bukan penerima upah, kemudian juga tenaga kerja migran dan juga tenaga kerja jasa konstruksi. Sekarang lingkupnya apabila ditanyakan BPJS Ketenagakerjaan perannya itu di mana kalau terjadi resiko kecelakaan kerja gitu ya, kecelakaan kerja yang lalu lintas ya Bu ya. Nah, pada prinsipnya di kita apabila terjadi kecelakaan lalu lintas baik itu tunggal ataupun ganda Bu, itu tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tenaga kerja ini terdaftar sebagai peserta kita, dan memang lingkupnya itu apabila dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya Bu, dari tempat kerja menuju rumah atau mungkin ada dinas luar. Ya, tentunya juga dilengkapi dengan bukti bahwa yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas. Apabila terjadi crash di tengah jalan, itu masuk dalam coveran kami. Nah, tentunya juga kita ada yang namanya COB ya, Koordinasi of Benefit ya Pak ya. Jadi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang sifatnya ganda, maka itu memang yang pertama penjaminnya adalah dari Jasara Harja. Nah, apabila mungkin dari Jasara Harja itu plafonnya itu sudah maksimal Bu, 20 juta, itu bisa Bu dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin kedua. Nah, tentunya kalau terjadi resiko kecelakaan yang sifatnya itu tunggal, apabila itu tidak di-cover oleh Jasara Harja, bisa langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu Bu. Mungkin itu Bu. Untuk persyaratannya Bu, apa saja persyaratannya Bu? Untuk persyaratan pelaporan kecelakaan kerja lalu lintas, yang pertama pelaporannya kalau di kita itu 2 kali 24 jam Bu. Nah, dan kita juga sudah kerjasama dengan seluruh pusat layanan kecelakaan yang ada di wilayah Kota Waringin Barat. Seluruh puskesmas yang ada di Kota Waringin Barat, ada sekitar 18 puskesmas, kita sudah kerjasama Bu. Kemudian juga di rumah sakit yang ada di Kobar, rumah sakit yang di Sukamara dan Lamandau. Jadi untuk pelaporan persyaratannya itu di kita juga sudah ada yang namanya secara online Bu. Jadi kayak semacam di rumah sakit Imanuddin, itu langsung dilayani di IGD, itu langsung terekam Bu di sistem kami yang namanya RSTC online. Jadi tidak perlu ada pelaporan, itu langsung otomatis terjamin ke kami Bu ketika petugas dari rumah sakit menginput si tenaga kerja ini, nomor KPJ-nya, nomor KTP-nya, dia langsung terekam Bu sebagai tenaga kerja yang terjamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bu. Ada plafonnya juga nggak ya Bu? Kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja dan seandainya memerlukan tidak bisa tuntas kita tangani di rumah sakit kita dan harus dirujuk ke luar daerah, apakah itu termasuk yang ditanggung juga dari BPJS Ketenagakerjaan Bu? Untuk batasan plafon kita tidak ada batasan plafon ya Bu ya. Kita untuk ininya sampai dengan sembuh, sampai dengan si tenaga kerja dinyatakan sembuh sesuai dengan indikasi medis. Jadi untuk plafonnya tidak ada. Kemudian juga apabila dirujuk juga tetap Bu, masuk laporan kita. Kita banyak ibaratnya yang terjadi kasus kecelakaan kerja sehingga dibutuhkan untuk kaki palsu gitu Bu ya, tangan palsu. Itu biasa kita rujuk ke Solo atau Semarang, itu masuk laporan kita Bu. Nah, kemudian juga untuk apabila terjadi resiko kemudian kecacatan, itu ada coveran juga di kita, santunan kecacatannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Okta untuk penjelasannya. Jadi sekarang kita menjadi lebih tahu bahwa ketika terjadi kecelakaan ternyata yang menjamin itu banyak, bukan hanya BPJS Kesehatan saja, bukan hanya Jasa Raharja saja, ternyata ada BPJS Ketenagakerjaan, ada PT Taspen, dan mungkin satu lagi yang sebenarnya kita undang juga pada hari ini dari BPJS Kesehatan tapi berhalangan hadir. Sebenarnya kita juga ingin tahu nih, ketika terjadi kecelakaan tunggal pada masyarakat biasa yang tidak punya, yang tadi ya notabene bukan tercover oleh Ketenagakerjaan, bukan dari PT Taspen. Nah itu kira-kira siapa yang menjamin? Mungkin itu yang nanti harusnya masuk ke dalam ranah BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Pak Hengki, Pak. Tadi untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang seperti apa yang pasiennya harus melapor ke kepolisian? Tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya Pak. Jadi yang seperti apa sih yang harus dilaporkan? Apakah semua kecelakaan tunggal maupun ganda harus melapor dulu atau cukup yang kecelakaan ganda saja? Silahkan Pak. Jadi yang harus melapor ke kami harusnya semua kejadian kecelakaan harus kami dilaporkan pada kami sebenarnya, terutama yang laka ganda maupun laka tunggal yang luka-luka itu Bu. Gunanya untuk melaporkan kepada kami, kita bisa menginventarisir, menganaf, jadi kita bisa melakukan kegiatan supaya kejadian kecelakaan itu tidak terlalu tinggi, karena di wilayah kita juga lumayan tinggi gitu. Jadi minimal kita bisa mengurangi angka fatalitas korban laka, jadi kita bisa sosialisasi kepada masyarakat. Jadi itu gunanya untuk masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian, walaupun manfaatnya juga untuk pengobatan jika itu terjadi laka ganda atau laka tunggal. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Dan tadi batas waktu pelaporan tidak ada ya Pak? Tidak kalau ada. Di kepolisian ya, kapan pun boleh melapor Kapan ya? pun boleh. Mungkin yang terkendala nanti di kayak di Penjaminannya ya, Pak? Taspen itu ada 3 kali 24 jam. BPJS kalau nggak salah juga sama, kalau nggak salah BPJS ya 3 kali 24 juga, itu yang kendalanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang punya batas waktu sepertinya dari PT Taspen, kemudian dari ke BPJS Ketenagakerjaan 2 kali 24 jam. Baik, Bapak Ibu, audien kita yang ada di sini, teman-teman kepala puskesmas, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dari tadi sudah dijelaskan bagaimana sih prosedurnya untuk mengurus, kemudian penjaminan seperti apa saja yang diberikan, persyaratan-persyaratan, alurnya. Nah, silahkan mungkin teman-teman di puskesmas ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, saya persilahkan. Silahkan Dokter Pak Iwan dari Puskesmas, Kepala Puskesmas Kumai. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Iwan dari Puskesmas Sungai Langit. Ya,
Nggak apa-apa Bu. Baik, terima kasih. Di dalam forum ini sangat bagus sekali dan ini juga menambah wawasan teristimewa di kami di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Nah, kasus kejadian kecelakaan khususnya Sungai Rangi termasuk paling tinggi karena di wilayah kerja kami merupakan jalur akses utama lintas darat yang mana kepadatan penduduk juga sangat banyak dan juga kepadatan lalu lintas juga sangat lumayan ya. Kayak kemarin saja kejadian kasus kecelakaan ganda antara anak sekolah dengan pengendara umum, di mana terjadi 3 korban, ada juga yang dibawa ke kami dengan kondisi yang sudah pingsan, yang satu patah tulang nggak dibawa ke kami. Jadi bisa dikatakan tingkat eksidensial KLD di tempat kami lumayan tinggi, terus istimewa untuk Puskesmas Sungai Rangi. Dan apa yang dijelaskan tadi sebenarnya juga sangat membantu kami untuk memberikan informasi terkhususnya buat masyarakat, karena sangat dinamis sekali dan sangat bervariatif sekali korban-korban yang mengalami KLD. Baik dia sifatnya masyarakat umum, baik dia juga sifatnya adalah tenaga kerja, atau dia juga ASN. Dan ternyata di dalam pembicaraan kita ini sangat unik. Saya sangat tertarik ditujukan ke Taspen, karena setahu saya Taspen ini saya yang mungkin yang sayangnya yang kurang update. Saya tahunya Taspen itu mengcover di saat saya pensiun saja. Saya klaim, saya dapat uang Taspen. Setahu saya cuma itu. Nah, ternyata di dalam forum ini dijelaskan, ternyata ada perlindungan terhadap saya, contohnya sebagai ASN, di dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara. Ternyata proses pekerjaan itu tercover, tidak hanya kecelakaan di saat saya titik rumah ke tempat kerja, tetapi juga kecelakaan kerja di lingkungan pekerjaan. Nah, ini sangat menarik. Saya berharap ini nanti, saya yakin di dalam forum ini tidak akan bisa menjawab semua yang saya mau tanyakan, tapi paling tidak ada gambaran yang bisa saya sosialisasi nanti ke seluruh staf saya, sehingga kita dalam bekerja jelas, sehingga tatanannya nanti bisa kita manfaatkan, karena ini sangat membantu buat kami sebagai ASN. Nah, pertanyaan saya sederhana, karena tadi juga dari Jasara Harja juga ada menjelaskan. Di Jasara Harja itu ada plafon ya Pak ya, 20 juta. Di saat nanti plafon ini kelewatan, umpamanya eksidensial, maka akan dilanjutkan lagi nanti oleh penanggung jaminan kesehatan yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimanakah mekanismenya pelaporan? Apakah pelaporan itu tunggu selesai dulu punyanya Jasara Harja baru saya lapor lagi? Kejadian sudah mungkin 3 bulan yang lalu contohnya, itu bagaimana? Atau di saat proses kejadian dua-duanya saya laporkan? Nah, ini mungkin diperjelas. Yang kedua, mekanisme juga item-item yang saya lapor. Kalau ketenaga kerjaan, karena kemarin ada Pak Yosep yang ke Puskesmas Sungai Rangi, saya sedikit ada gambaran mekanismenya. Nah, untuk Taspen bagaimana? Apakah ada form-formnya dan sebagainya? Dan tadi juga saya ada disampaikan kita dari Puskesmas, contoh saya harus membuat surat tugas ya untuk salah satu lampiran. Surat tugas itu kalau kita DO-nya di kita di Puskesmas adalah surat tugas melaksanakan pekerjaan yang sifatnya keluar. Tetapi kalau dari rumah ke Puskesmas itu tidak ada surat tugas. Nah, itu bagaimana? Apakah semuanya harus ada surat tugas untuk sebagai lampiran gitu ya? Mungkin ini juga bisa diperjelas dan juga hotline-nya juga bisa disosialisasi ya Pak ya, sehingga kami di Puskesmas juga bisa mengetahui ini, karena ini sangat menarik dan sangat baru buat kami di fasilitas. Selanjutnya juga untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya ada pertanyaan juga seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Di saat umpamanya nih, saya kan hari ini saya belum memiliki atau belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga baru tahu kemarin kalau BPJS Kesehatan itu hanya mengcover situasi kesehatan saya saja, bukan eksidensial. Ternyata saya harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan lagi, baru saya di cover.
Nah pertanyaan saya juga sama tadi, bagaimana kalau terjadi kecelakaan ganda, karena kan yang di Jasara Harja ganda ya Pak ya, kalau tunggal dilihat dulu kasus ya. Nah kalau ganda ini bagaimana Bu? Apakah saya juga lapor dua-duanya atau bagaimana? Nah mungkin ini yang pertanyaan pembuka dari saya untuk forum ini. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata salah. Selamat siang. Baik, terima kasih Mas Iwan, pertanyaannya sama. Saya berapa puluh tahun ya saya jadi PNS, saya juga baru tahu kalau Taspen itu ternyata bisa menjamin yang lainnya. Saya tahunya untuk pensiun nanti ketika saya sudah umur 58 seperti itu. Silahkan dijawab Pak Ivan. Baik, sebelumnya mohon izin saya mengambil contoh kronologisnya dulu ya. Silahkan. Ya, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak. Untuk terkait pelaporan dari kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dari PNS ataupun ASN, ini kita untuk tahap awal memang pelaporan, kan kita juga belum tahu ya kalau misalkan kecelakaan itu ganda ataupun tunggal. Ya kalau misalkan memang sudah tahu, itu nanti segera dilaporkan. Itu misalkan kecelakaan ganda, memang kita juga pelaporan awal itu bisa langsung datang ke Jasara Harja dan juga ke kami seperti itu, khusus untuk para PSN, untuk PNS, ASN ataupun pejabat negara. Nah sehingga nanti untuk batas waktu di kami kan 3 kali 24 jam, sehingga harus sesegera mungkin bisa lapor via WhatsApp dulu karena memang jaraknya kan cukup jauh. Iya, di Provinsi Kalimantan Tengah ini memang cukup jauh jaraknya. Nah nanti kalau misalkan memang ada kasus, jadi nanti pihak puskesmas boleh lapor ke Taspen dulu dan juga lapor ke Jasara Harja. Iya, nah kalau memang misalkan biaya pertanggungan atau beban ataupun biaya invoice ataupun tagihan dari rumah sakit tidak mencukupi dari plafon Jasara Harja, maka PT Taspen yang akan menanggung sisanya. Iya, untuk dari mekanisme pelaporannya di PT Taspen itu membutuhkan surat kronologis kejadian dari instansi. Ya, apabila memang nanti sudah dilaporkan kepada PT Taspen, biasanya itu PIC kami atau officer kami yang akan langsung telepon ke instansinya seperti itu. Apakah memang benar ini kecelakaan kerja atau memang kecelakaan di luar dinasnya beliau seperti itu. Nah untuk pendamping apabila kecelakaan lalu lintas itu biasanya dari PT Taspen juga akan meminta surat keterangan saja, surat keterangan dari kepolisian yang mana di situ mencantumkan bahwasanya yang bersangkutan kecelakaan di lalu lintas di jalan mana, kemudian terjadinya ganda ataupun tunggal seperti itu. Iya, kalau memang misalkan kecelakaannya tunggal, itu bisa langsung dilapor ke kami di PT Taspen saja, khusus untuk para ASN, PNS atau pejabat negara. Iya, syaratnya memang untuk kronologi saja. Biasanya dilaporkan via WhatsApp, nanti kami hubungi ke instansi, contohnya seperti ini. Ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini kemarin terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini ada surat kronologisnya, yaitu tertanggal di sini 13 Februari 2022 waktu dan tempat kejadian. Di sini ada di sekitaran area Lapas Perempuan kelas 2A. Iya, jadi contohnya seperti ini. Nanti dari surat ini kita bisa investigasi lebih lanjut. Nah, kalau memang misalkan nanti sudah ada surat jaminan dari kami, maka itu nanti akan kami jaminkan untuk biaya perawatan sampai dengan sembuh untuk PNS tersebut. Iya, surat jaminannya contohnya seperti ini. Iya, ini fotokopian saja ya, mohon maaf. Nanti kalau memang misalkan ada terjadi, itu bisa saya kirimkan via PDF terlebih dahulu. Iya, karena memang untuk jarak yang cukup jauh kan tidak memungkinkan kalau harus diserahkan via fisik. Kita biasanya kirim lewat ekspedisi atau lewat WA atau lewat sosial media yang lain seperti itu. Ya, untuk jaminannya sendiri tadi tidak ada batasan. Ya, sama seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga. Iya, pokoknya sampai pasien tersebut sembuh itu kita jaminkan seperti itu. Apabila memang ada di bawah ke puskesmas terlebih dahulu, maka nanti saya minta surat rujukan. Biasanya dari vaskes awal sampai dengan tingkat lanjutan itu kan ada surat rujukan. Oke, nanti kalau memang misalkan perlu ada perawatan penanganan khusus di rumah sakit, itu nanti kami minta bukti-bukti dari surat rujukan, kemudian ada surat hasil radiologi, ya, kemudian nanti juga ada hasil ronsen mungkin ya, kalau memang misalkan kecelakaan tersebut parah seperti itu. Ya, semoga membantu ya, Bu. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Jadi tetap lapor dua-duanya Mas Iwan.
ke Jasara Harja lapor, ke Taspennya juga lapor, seperti itu, biar kita bisa di cover semuanya. Syukur-syukur kalau misalnya nggak sampai 20 juta, plafonnya kan cukup di cover oleh Jasara Harja ya, walaupun kita sudah lapor ke PT Taspen gitu ya. Ya baik, mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan Ibu, Bu Okta silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Izin Pak menjawab Pak pertanyaannya Pak. Ya, tadi jika saya boleh mengulang pertanyaannya terkait mengenai lampiran ya Pak ya, lampiran berkas apabila lingkupnya sih kalau misalnya dinas Pak. Jadi kalau misalnya kita ada surat dinas, misalnya dinas keluar daerah gitu ya Pak ya, dan kita juga sebagai pekerja, ini di luar dari ASN ya Pak ya, di luar ASN, tenaga kerja di luar dari ASN, kemudian yang bersangkutan itu diperintahkan oleh atasan Pak untuk dinas luar kota. Nah itu Pak yang kita butuh surat keterangan dinasnya. Tapi kalau misalnya dia tetap seperti biasa rutinitas Pak, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, itu tidak perlu Pak, tidak perlu adanya surat dinas. Nah apabila dia diperintahkan keluar daerah, nah itu Pak yang di luar dari jam kerjanya, itu yang kita butuhkan sebagai bukti tambahan Pak, kalau terjadi resiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian apakah pertanyaan yang kedua tadi, apakah harus dilaporkan juga ke Jasara Harja dan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya Pak ya? Dua-duanya dilaporin Pak. Jadi ke Jasara Harja dilaporkan, ke BPJS Ketenagakerjaan juga dilaporkan kalau terjadi resiko kecelakaan lalu lintas. Nah nanti ke depan siapa sih yang menanggung seperti itu ya Pak ya? Kalau kecelakaan tunggal dan apabila tidak di-cover oleh Jasara Harja, berarti dari awal itu BPJS Ketenagakerjaan Pak. Tapi apabila itu kecelakaan ganda, penanggung pertamanya Jasara Harja. Nah nanti selanjutnya apabila plafonnya sudah habis, itu bisa Pak langsung otomatis ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah untuk pelaporannya di tahap awal itu kita kronologis kejadian kecelakaan Bu, kemudian kecelakaan lalu lintas itu di KTP 2 orang saksi dan KTP tenaga kerja, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga absensi. Kemudian setelah itu ada lagi rincian-rincian biayanya Bu ya, apabila ada rincian biayanya langsung ditagihkan ke kita. Tetapi sepanjang ini di kita itu sudah kerjasama semua Bu dengan puskesmas ya Pak ya, termasuk puskesmasnya Bapak kita sudah kerjasama juga. Kemudian di seluruh rumah sakit yang ada di Kobar, Sukamara dan juga Lamandau kita sudah kerjasama juga. Artinya sebenarnya perusahaan atau tenaga kerja yang menjadi peserta kita itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi Bu. Jadi nanti dari PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang akan menagihkan ke kita. Jadi tenaga kerja cukup aja dilakukan pertolongan medis gitu ya Bu ya, oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas. Mereka sudah tidak bingung-bingung untuk mengeluarkan biaya Bu, karena nanti dari puskesmas atau rumah sakit yang akan menagihkan ke kita secara kolektif, seperti itu Bu. Mungkin bisa menjawab Pak. Cukup Mas Iwan? Cukup lebih jelas. Setidaknya di sini kita pulang kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman di puskesmas dan kepada masyarakat kita, artinya bahwa nanti ketika terjadi kecelakaan persyaratannya adalah jangan lupa yang pertama laporkan dulu gitu ya. Laporkan yang pertama adalah ke kepolisian untuk mendapatkan LP ya Pak. Oke. Selanjutnya supaya kita mendapatkan penjaminan, kita juga harus melapor ke Jasara Harja dan penjamin mana yang kita miliki, apakah dia PT Taspen ataukah ke Tenaga Kerjaan. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi yang mau diperjelas Mas Iwan? Cukup jelas. Mungkin yang dari jauh-jauh datang dari Ibu, Pak Rohani, silahkan. Di sana juga rawan kecelakaan ya Pak? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan tentunya Ibu moderator kita, nggak asing dari mantan teman, tapi masih berteman Ibu. Di sini
tadi sebenarnya untuk permasalahannya sama Pak Ibu, kasusnya kayak kebetulan saya sekarang udah digeser Bu, mengganti posisi Bu Dr. Dwi di Riam Durian. Ya, jadi saya di Riam Durian, sekarang di Ibu Mas Yohanes Mas Agus. Sebenarnya bukan pertanyaan, karena pertanyaan tadi hampir sama dengan yang punya Mas Iwan dari Sungai Rangit dan sudah terjawab, dan itu mewakili kita karena daerah Riam Durian juga termasuk kecelakaan lalu lintasnya tinggi Bu. Jadi di sana memang kenapa saya tertarik dan memang langsung mau hadir dalam acara ini karena memang itu sangat kita perlukan. Walaupun saya tidak bisa mengikuti dari awal, tapi paling tidak bisa menangkap tadi dari hasil beberapa menit yang lalu. Jadi intinya ini memang ini. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan cuma satu sebenarnya. Saya juga sedikit kaget mendengar yang masalah yang taspen terutama. Jadi untuk Bapak taspen, jadi jujur saya juga sudah hampir 27 tahun saya kerja. Itu baru tahu kalau taspen itu ya memang seperti teman-teman tadi itu ada ngurusi yang aneh-aneh. Nah, yang jadi masalah di sini Bapak, apakah kami yang kuper atau kami yang nggak tahu medsos atau PT Taspennya yang kurang sosialisasi, gitu ya. Jadi tolong untuk yang satu ini, karena juga saya kaget tuh, rupanya Taspen itu nggak ngurusi orang pensiun tok, gitu. Bahasanya Taspen itu nggak ngurusi orang lansia, atau yang udah mau mendekati mati lah, gitu ya. Jadi rupanya mengurusi ini juga, gitu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang dari Taspen agak lebih disosialisasikan kembali. Saya salut dengan kayak ibu-ibu dari ketenaga kerjaan, kita ada kerjasama, terus kemudian disampaikan informasi yang terbaru atau apa. Jadi mungkin ke depannya untuk ya itu tadi minta mungkin untuk apa ya, jadi untuk informasi yang terbaru atau yang apa itu kayaknya lebih disosialisasikan mungkin di medsos dan sebagainya. Jadi mungkin itu Bu, kalau pertanyaan kayaknya nggak ada, cuma permintaan kami dari Sekretari Bapak ketahui tempat kerja saya itu di perbatasan Sukamara, jadi jauh sekali, jadi terjauh dari mana-mana, jadi informasi agak terlambat. Jadi mungkin dengan adanya nanti dari PT Taspen bisa mensosialisasikan sering, yaitu mungkin nanti kami juga bisa memahami dan bisa mensosialisasikan dan menyampaikan ke teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, ternyata sama semuanya kita primadonanya PT Taspen nih Mas Pak Ivan. Jadi mungkin nanti ke depan habis talk show ini mungkin talk show-nya lain khusus tentang Taspen dan ASN seperti itu. Apa saja sih yang ada di PT Taspen itu yang kami tidak tahu terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai ASN ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin mau ditanggapi silakan Pak Ivan. Baik, Bapak terima kasih banyak Pak atas pernyataannya. Ya, memang untuk Taspen sendiri di sini memang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah baru ada satu, jadi baru ada di Kota Palangkaraya. Namun kita memang bekerja sama dengan Pemda di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kebetulan kalau untuk di Sukamara sendiri kita juga kerjasama sama BKD atau BPKD-nya, kemudian sama BKD Pangkalan Bun juga ada Kota Waringin Barat yang di depan RSUD kalau nggak salah kantornya. Itu kita memang sudah mensosialisasikan ke BPKD atau Badan Kepegawaiannya. Cuma memang untuk penyampaian informasinya itu apakah memang sampai kepada ASN ataupun kepada PNS atau memang masih belum semuanya itu mendapatkan informasi. Iya, kami juga kebetulan memang ada sosial media di Instagram atau website Taspen kami di www.taspen.co.id. Itu memang informasinya di situ sudah ada semua. Cuma memang untuk para ASN memang kebetulan kalau memang misalkan wilayahnya jauh, kemudian mungkin sinyalnya susah juga atau bagaimana seperti itu, mungkin informasinya belum sampai kepada ASN yang di daerah-daerah. Iya, nanti untuk kedepannya insya Allah saya sebagai perwakilan akan menyampaikan kepada atasan saya dan juga jajaran direksi supaya nanti untuk sosialisasi ke tempat-tempat yang memang belum mengetahui informasi dari PT Taspen apa itu sendiri. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Mari Ibu. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Ivan.
Nanti untuk lebih jelasnya juga selain mengikuti websitenya Taspen, hasil ini juga nanti kita akan share lewat YouTube ya. Nah, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lainnya Pak Rohani. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, silahkan Pak Iwan. Iya, biar puas Pak Rohani. Iya, mumpung. Baik, terima kasih. Untuk PT Taspen ya seperti yang sampaikan di awal tadi memang tidak bisa selesai di forum ini. Saya harapannya ada tindak lanjut lagi, mungkin sosialisasi dan sebagainya, atau mungkin memang perlu untuk wilayah barat ini buka kantornya Pak. Iya, karena kalau ke Pelangka kan lumayan Pak, 450 kilo itu bukan sesuatu yang dekat Pak. Ya, mungkin ini bisa dipertimbangkan seperti BPJS Ketenagakerjaan, mungkin ada perpanjangan cabang di sini sehingga mungkin proses dinamika pengklaiman dan sebagainya pelaporan itu bisa lebih lancar nggih Pak ya. Baik, yang kedua saya kan nggak enak kalau cuma nanya, yang tiga saya juga perlu ke Pak Hengki. Jadi ini biar adil, ada pertanyaan buat Pak Hengki. Ini order Pak dari beberapa rekan ke HP saya. Jadi ingin bertanya untuk pelaporan tadi kan kita harus ke kepolisian ya Pak ya, untuk menjadi salah satu syarat untuk pengklaiman pertanggungan tadi. Nah pertanyaannya itu mungkin ini supaya jelas saja Pak ke kita masyarakat, apakah proses permintaan dokumen itu ada biaya yang dibebankan ke pelapor gitu loh, yang untuk pelaporan kejadian tadi Pak? Apakah ada biaya? Karena ini tadi masuk ke saya bilang coba tanya ke kepolisian apakah ada biaya permintaan surat dokumen seperti tadi. Yang kedua, apakah pelaporan itu memang harus secara fisik datang ke kantor kepolisian atau ada aplikasi yang disederhanakan sehingga kita bisa akses? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena wilayah kita ini kan luas Pak. Bagaimana dengan saudara kita mungkin ASN yang ada di wilayah pelosok yang akses susah? Untuk kesini saja dia tidak memiliki transportasi atau bahkan dana. Nah ini kira-kira solusinya bagaimana? Apakah cukup di kantor kepolisian terdekat atau seperti apa? Sehingga nanti ini juga bisa kita sampaikan ke masyarakat Bapak. Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Yang pertama, melaporkan kepada pihak kepolisian jelas tidak ada biaya. Yang kedua, untuk melaporkan korban kecelakaan lalu lintas itu, kalau kita mendapat informasi kejadian di wilayah kita, pihak kami tetap datang. Karena dalam memenuhi unsur-unsur di laporan polisi itu, kami harus olah TKP. Dan di situ kita bertanda tangan sama seperti ibu dokter atau bapak dokter bersumpah atas jabatan. Jadi kemudian kita menentukan proses hukumnya. Ya, jadi di proses hukum kami itu ada 3 jenis. Restorasi justice, apakah itu SP3 atau kemudian sampai berlanjut sampai dengan ke pengadilan gitu. Jadi dimanapun, mungkin di Riam Durian pun kita sering datang juga. Sampai ke ujung perbatasan ada informasi kita tetap datang. Ya kita gunanya memang untuk pelayanan, karena kalau kita nggak olah TKP hanya lewat aplikasi aja kita nggak tahu gambaran ini terus saksinya gimana, kronologisnya gimana. Karena kejadian kecelakaan itu saksi itu masih mengatakan Pak saya tidak tahu. Biasanya kita kesulitan di saksi. Nah gunanya kita mendatangi TKP yaitu kita bisa membaca Pak, arahnya apa, kendaraannya, tipikalnya pengendara ini lewat di sini gimana. Di situ penyidik biasanya membaca pengendara, tipikal pengendara itu melalui jalan tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan, punya gambaran mau arah kemana nanti perkara ini. Ya, demikian Pak. Oke, terima kasih. Iya. Jadi saya perjelas bahwa biaya tidak ada ya Pak untuk pelaporan. Tetapi untuk supaya dapat surat LP tetap harus datang melapor karena terkait dengan bahwa ada olah TKP dan sebagainya untuk menentukan kasus tersebut, begitu ya Pak? Oke. Menambahkan untuk datang ke kami itu nanti pelapor tidak ada membawa apa-apa, tidak ada membawa surat kepada kami, tapi kan kita online kepada pihak JR.
Ya, kita online, IRSMS itu namanya, kita online, dan pihak JR detik itu pun juga harus tahu sampai kami tingkat ke atas, tingkat mabes mengetahui kejadian itu. Begitu. Jadi kita update-nya langsung ke pihak JR, dan korban yang melapor tidak ada, Mbak. Biasa menginformasikan lapor dulu, mana suratnya. Kita tidak menerbitkan surat kepada keluarga korban, tapi kita mengambil data aja, menginput data. Yang penting korban tahu atau keluarga korban kronologisnya, tempatnya, kapan, ceritanya, saksinya itu terpenuhi di LP, bisa diterbitkan. Jadi kendaraan harus juga dihadirkan. Gitu Pak Dokter. Terima kasih. Cukup jelas ya Mas Iwan ya. Ada lagi yang mau diperjelas? Kayaknya banyak titipan pertanyaannya Pak di situ Bu. Itu banyak sekali itu. Tapi sebelum Mas Iwan lagi yang menjawab, mungkin yang saya beri kesempatan dulu kepada yang lain. Yang di pojok Pak Misrani, ada yang mau disampaikan Pak? Ada dua pertanyaan. Yang pertama ke Taspen ataupun ketenaga kerjaan. Untuk keluarga ASN itu seperti apa? Karena kalau ASN sudah jelas ya, kalau seperti saya seorang ASN, kecelakaan sudah pasti ada proses yang memang ada penjaminnya. Kemudian kalau seperti anak saya yang mungkin masih sekolah, ada kecelakaan, nah itu nanti proses seperti apa? Apakah sampai cukup di jasara harja kah? Atau bisa nanti diindikan ke Taspen kah? Atau seperti apa? Nah ini juga kita harus mendapat informasi jelas. Karena kalau untuk ASN sudah jelas tadi disampaikan ya, prosesnya aman. Tapi kalau untuk keluarga kita seperti apa? Kemudian yang kedua, mohon izin kepada pihak kepolisian, berapa lama proses LP itu harus bisa keluar? Karena juga mengejar dari deadline dari beberapa kelengkapan berkas seperti Taspen itu 3 kali 24 jam. Kalau misalkan proses di kepolisian sampai 7 hari itu kan pada akhirnya mengganggu proses itu tadi. Nah ini mohon arahannya agar proses administrasi itu bisa tepat waktu. Karena tidak menutup kemungkinan ya, karena kita sama-sama tahu di Indonesia ini kelemahannya adalah di sisi administrasi yang panjang dan berbelit-belit ya, kita akui itu. Tetapi ketika berkaitan dengan nyawa, saya pikir seharusnya proses-proses seperti itu tidak menjadi hambatan, lagi ketika berkaitan dengan perobatan untuk kecelakaan tunggal maupun ganda. Mungkin demikian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silahkan Mas Ivan dari PT Taspen. Tadi kalau keluarga ASN, siapa yang menjaminnya? Silahkan dijawab. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Untuk dari pihak keluarga ASN sendiri, di sini kami hanya menjamin apabila meninggal dunia. Seperti itu, entah itu suami, istri, ataupun anak. Tapi kalau untuk PNS-nya sendiri itu bisa dijamin ketika kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas ketika berangkat ataupun pulang dari kantornya, seperti itu. Kalau untuk keluarganya belum ada. Ya, belum dijamin ke kami karena untuk keluarganya ini kan masuknya ke masyarakat umum. Masyarakat umum biasanya ke BPJS Kesehatan, seperti itu. Itu ranahnya BPJS Kesehatan. Tapi kalau memang misalkan dari pihak keluarga ASN ada yang meninggal dunia, itu bisa ada uang asuransi kematiannya di kami, seperti itu. Entah itu sudah pensiun atau belum pensiun, seperti itu. Iya, baik. Semoga membantu ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, Silahkan lanjutnya Pak Hengki tadi. Berapa lama sih surat LP itu keluar seperti itu? Biar cepat. Untuk LP itu pada saat hari itu kita datang, hari itu kita terbitkan. Cuman kita kadang mungkin terkendala karena kita datangi ke tempat kejadian, mungkin di Baleriam atau di ujung-ujung di daerah Pangkut. Nah, kita datang masih tetap ke TKP aja 2 jam. Nah, tapi kan setelah sampai di kantor mesti dikerjakan sama rekan-rekan kami.
dan hari itu pun terbit dan langsung direspon oleh pihak JR. Jikapun itu korban itu meninggal dunia di hari kedua ya Mas Alam, hari kedua atau hari ketiga korban bisa langsung menerima uang santunan dari JR gitu. Dan hari itu kami pastikan secepatnya langsung kita terbitkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semakin siang semakin panas diskusi kita. Tetapi dari tadi yang bertanya baru bapak-bapaknya. Mungkin pingin juga nih dengar suara ibu-ibunya. Silakan Bu Dr. Asma, pingin dengar suaranya yang lembut. Ini tuh seperti reuni buat saya. Ganti saya aja ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bapak yang di PT Taspen tentang tadi tentang kecelakaan lalu lintas. Misalnya nih yang terjadi KRL itu adalah PNS yang sudah pensiun. Apakah itu tetap bisa ditangguhkan penjaminnya melalui PT Taspen? Karena seperti kita ketahui bersama kan kalau sudah pensiun sudah diambil ya tabungan Taspennya, apakah bisa? Terus kemudian gimana juga kalau pada saat kecelakaan lalu lintas PNS tersebut meninggal dunia, apakah sistem pelaporan dan mekanismenya sama seperti KRL yang ditanyakan Pak Iwan tadi atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelumnya apabila pesertanya sudah pensiun ya Bu, kalau sudah pensiun itu kita kan ada iuran BPJS Kesehatan atau Askesnya. Nah sehingga ketika sudah pensiun maka jaminan kecelakaan kerja ini tidak ditanggung lagi, seperti itu. Nah ketika memang yang bersangkutan apabila yang sudah pensiun itu mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian meninggal dunia, itu prosedurnya berbeda. Kalau itu nanti cukup formulir dari kami saja. Iya, tidak perlu ada laporan-laporan lain karena kasusnya sudah kasus jaminan kematian. Iya, nanti kita bayarkannya jaminan kematiannya, bukan jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu. Iya, baik. Jadi untuk yang sudah pensiun tidak ditanggung oleh kami. Iya, perawatannya nanti dari BPJS Kesehatan. Iya, baik. Terima kasih. Semoga membantu. Iya. Jadi Bu Dr. Reni, kalau sudah pensiun harus punya BPJS yang lain atau jaminan yang lain karena PT Taspen sudah tidak menanggung lagi, seperti itu ya. Jadi harus ada yang lain yang untuk menjamin karena masih panjang nih kayaknya. Baik, selanjutnya apakah tadi kayaknya Mas Iwan sudah mengeluarkan lagi catatannya? Saya kasih kesempatan untuk memuaskan teman-teman yang sudah jawab begitu ya Bapak Ibu narasumber ya. Kita beri kesempatan teman-teman untuk biar kupas tuntas tadi judulnya. Silahkan Mas Iwan. Iya, biar ramai ya Bu Rita ya. Iya baik, terima kasih. Memang ya itu tadi kalau pertanyaan nggak habis-habisnya Bu. Nanya terus ini. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya baik, saya sangat tertarik kembali nyangkut juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Gigi Maharani tadi. Kalau kejadian ASN itu terjadi sampai meninggal, kan kita tahu tadi juga di awal disampaikan bahwa pihak JR juga mengklaim ya Pak ya, bisa memberikan santunan kan Pak ya kalau kejadian ya Pak ya. Nah ini kasusnya ASN, kejadian KLLD. Apakah pertanyaannya dua-duanya dari Taspen juga dapat? Karena kebetulan kan ASN nih. Dan dari Jasa Raja juga dapat karena kejadiannya di jalan. Nah ini juga perlu kami ketahui bersama sehingga kita bisa mengerti hak-hak kita sebagai ASN itu seperti apa nih. Contoh nih ASN, karena kebetulan saya mewakili teman-teman ASN, jadi ini hal yang baru saya sampaikan lagi, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan guys Pak ya, supaya informasi ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kami. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, ini berarti kesempatan pertama untuk Jasa Raharja dulu.
Kalau terjadi ASN meninggal dunia, kan ada santunan dari Jasara Harja. Kemudian dia juga sebagai ASN ada santunan dari PT Taspen. Apakah bisa dua-duanya dapat? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Silahkan, Pak Ali. Ya, izin menjawab. Jadi kalau untuk Jasara Harja itu tidak memandang status sosialnya gitu, baik itu masyarakat umum atau pekerja, itu selama itu kecelakaan ganda dan itu terbit laporan dari pihak kepolisian, santunan itu tetap kami serahkan gitu. Dan untuk nominalnya itu untuk meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah diberikan langsung kepada ahli waris secara transfer bank, jadi nggak dalam bentuk uang tunai kayak gitu. Mungkin itu, Bu. Jadi dari Jasara Harja tetap keluar, Mas Iwan, 50 juta. Bagaimana dengan PT Taspen? Mohon izin Mbak, tadi ralat yang tadi ya Bu, untuk yang setelah pensiun itu uang duka wafat namanya. Kalau misalkan meninggal setelah pensiun, entah itu kecelakaan, entah itu karena sakit seperti itu uang duka wafat nominalnya 3 kali dari gaji pensiunnya, seperti itu. Iya. Nah kalau untuk yang tadi Bapak Iwan sampaikan, itu untuk ASN yang masih aktif, jika mengalami kecelakaan entah itu ganda ataupun tunggal, itu kita cover sampai biaya perawatannya sembuh. Iya, dengan syarat memang yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan kewajiban, kemudian dalam lingkungan dinas, seperti itu. Entah itu ketika berangkat ke kantor, dari rumah menuju kantor, dan juga dari kantor menuju ke rumah, seperti itu. Ini kan untuk kasusnya kecelakaan lalu lintas ya Bu. Iya, nanti kita cover biaya perawatannya sampai sembuh, dengan syarat memang dalam melaksanakan tugas dinas ataupun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di kantor ataupun di lingkungan lalu lintas, seperti itu. Pertanyaannya ketika meninggal. Oh, ketika meninggal kita ada santunan JKK tewas namanya, jaminan kecelakaan kerja tewas. Iya, jadi nanti jaminan kecelakaan kerja tewasnya ini itu nanti kita bayarkan, itu nanti untuk santunannya ada 60% dikalikan dengan gaji pokok dikali 80 kali gaji. Iya, seperti itu. Jadi nanti kita hitung-hitungan dulu biasanya. Nah, nanti kan ada PNS kan ada struktur gajinya. Ya, di situ ada gaji pokok, ada tunjangan dan lain-lain. Kalau untuk khusus untuk kecelakaan kerja tewas seperti ini, nanti gaji pokok dikalikan 60% dikali 80 kali. Seperti itu. Nah, untuk santunan penguburannya juga ada, itu senilai 10 juta jika meninggal tewas. Seperti itu. Jadi nanti ada beasiswa juga untuk anak-anaknya yang ditinggalkan, nanti dibayarkan kepada ahli waris suami ataupun istri. Untuk beasiswanya sendiri di sini berdasarkan jenjang pendidikan. Misalkan kalau untuk yang SD itu 45 juta atau belum sekolah, kemudian SMP itu nanti sekitar 35, kemudian SMA 25, ketika kuliah 15 juta. Seperti itu. Maksimal ditanggung 2 orang anak. Iya, seperti itu. Nanti semoga membantu ya, Pak. Ya, besarannya 60% dikalikan dengan 80 kali gaji pokok. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya baru tahu juga nih, seperti ikut asuransi jiwa kita ya, ternyata di cover oleh PT Taspen, seperti itu. Mungkin di ketenaga kerjaan nih Bu, apakah juga ada hal-hal yang seperti itu Bu? Silahkan Bu Okta, pengen tahu juga kita. Ya, kalau di tenaga kerjaan kita itu kan ada 5 program ya Bu ya. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau tadi berbicara tentang kecelakaan meninggal dunia ya Bu ya, kalau misalnya ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian meninggal dunia, itu juga ada pengcoverannya Bu. Jadi totalnya itu sama 60 kali 80% kalikan upah yang dilaporkan ke kita. Jadi 48 kali upah Bu. Itu nanti akan diterima oleh ahli waris. Kemudian juga ada santunan kematian dan juga beasiswa untuk anaknya sampai dengan jenjang perguruan tinggi negeri. Nah, jadi total semuanya 178 juta Bu untuk beasiswanya, seperti itu, sampai dengan 2 orang anak. Jadi masuk semua Bu. Kemudian jaminan hari tuanya ketika dia sebagai peserta kita selama berapa tahun, itu nanti akan diterimakan juga oleh ahli warisnya. Itu kalau terjadi resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian kalau meninggal biasa seperti apa gitu ya Bu ya, misalnya meninggal mendadak, misalnya meninggal karena penyakit ya Bu, tidak ada kaitannya dengan kecelakaan kerja.
itu juga akan mendapatkan santunan juga Bu untuk ahli warisnya. Jadi akan mendapatkan santunan 42 juta plus juga beasiswa untuk anaknya, plus juga dengan jaminan hari tuanya yang nanti saldonya akan diterima oleh ahli waris, seperti itu Bu. Baik, ya terima kasih Bu Okta. Ternyata hampir sama ya, ada jaminan-jaminan seperti itu. Jadi apalagi tadi jaminan ketika kehilangan pekerjaan ya Bu ya. Nah mungkin pada saat-saat pandemi resiko kehilangan pekerjaan itu sangat besar. Nggak ada salahnya nih yuk pada ikut BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Bu, saya ingin bertanya, kita ini kan ASN ya, kita sudah punya BPJS Kesehatan, kita sudah punya Taspen juga. Apakah kita juga bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan nih Bu? Kalau terkait mengenai itu kan kita memang Bu untuk tenaga kerja non ASN sudah pasti masuk di kita ya Bu ya. Bagaimana dengan yang ASN? Nah, semisal Ibu ada usaha lain ya Bu ya, ibaratnya ada usaha lain, misalnya sebagai ASN, Ibu juga punya rumah makan misalnya seperti itu Bu. Nah bisa masuk dalam coverannya kita seperti itu. Nah jadi tercover Bu, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiunnya, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan catatan tadi Bu ada usaha lain di luar dari Ibu sebagai ASN, bisa Bu masuk dalam coveran kita seperti itu. Baik ya. Jadi kalau kita punya sebagai ASN tapi saya mau buka toko kelontongan gitu kan, jadi saya boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih narasumber kita yang luar biasa. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu yang hadir, atau mungkin dari live IG kita ada pertanyaan kah Mbak? Nggak ada? Nggak ada, baik. Mungkin dari yang hadir, Pak Cacu ada yang mau ditanyakan Pak? Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak untuk Bapak yang dari Taspen ya Pak ya. Rumah sakit lama tidak bertemu kembali untuk menjalin perjanjian kerjasama. Barangkali Ibu Weni yang di bagian umum sudah mencoba untuk menghubungi teman-teman di Taspen. Jadi ayo kita rajut kembali PKS kita Pak tentang itu tadi perjanjian kerjasama dengan Taspen dan rumah sakit. Itu aja untuk mengingatkan. Terima kasih Pak. Iya Pak Ivan, bahkan untuk jangankan gitu ya, untuk mengajukan pengklaiman dari PT Taspen, ternyata kerjasamanya pun sudah kadaluarsa ya Pak Cacu ya. Nah mungkin bisa dijawab Pak, dikasih penjelasan kira-kira nih apakah kita perlu mengadakan MOU yang baru, terus kemudian kalau iya kapan nih kita akan ber-MOU kembali, seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak sebelumnya Bapak sudah mengingatkan tentang MOU. Untuk hal tersebut memang ada dari kami, dari PT Taspen sendiri yang menangani badan hukum atau MOU-nya dengan pihak rumah sakit terkait. Nah kalau untuk hal tersebut kan bukan di ranah saya ya, saya kebetulan memang di bagian staf layanan. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan untuk perjanjian kerjasama antara PT Taspen Palangkaraya dengan pihak rumah sakit di wilayah Kabupaten Kalimantan Tengah. Iya. Jadi nanti untuk MOU-nya sendiri, baik itu yang sudah kadaluarsa atau memang belum sempat MOU dengan PT Taspen, maka kita akan perpanjang lagi atau kita buat baru. Iya, untuk perjanjiannya dan juga nanti untuk bertemunya kapan, itu nanti saya bisa laporkan ke pejabat terkait, ya, untuk menangani hal-hal tersebut dan juga untuk perjanjian kerjasama kami dengan pihak rumah sakit seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak sudah mengingatkan. Baik, terima kasih. Masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Cukup ya? Cukup? Sudah habiskah titipan pertanyaannya Pak Iwan? Baik, terima kasih untuk sesi siang kita yang sungguh luar biasa, mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan bersama, bahwa yang pertama ada beberapa penjaminan untuk perawatan pasien yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas tunggal maupun ganda. Yang paling penting adalah bahwa
pasien ataupun keluarga pasien harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing penjamin. Kemudian untuk kecelakaan ganda, penjamin pertamanya untuk siapapun itu dia ada di Jasa Raharja. Selanjutnya setelah plafonnya habis, maka penjaminan berikutnya adalah ada di penjamin-penjamin yang lain yang memang diikuti kepesertaannya oleh si pasien. Jangan lupa bahwa ada batasan-batasan waktu yang harus kita penuhi untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut, dan sekali lagi bahwa semuanya ini adalah tujuannya untuk agar pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas menjadi lebih mudah dilayani dan rumah sakit pun bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan pada sesi talkshow kita pada hari ini. Demikianlah acara talkshow kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti, memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada audien yang luar biasa yang sudah datang jauh-jauh dari tempat yang jauh. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini benar-benar bisa membawa manfaat. Saya selaku pemandu acara mohon maaf jika selama memandu ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya akhiri, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.